Kata demi kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Ensiklopedia Komunikasi, saluran yang menyajikan khasanah keilmuan komunikasi dari aspek teori, penelitian, dan aplikasi. Channel ini terselenggara atas kerjasama dengan Lembaga Strategic Communication Center, SCC. SCC berada di lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi, FIKOM, Universitas Islam Bandung, Unisba. Selamat mengikuti dan terima kasih sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal teori dramatism. Selamat datang kembali di saluran YouTube Ensiklopedia Komunikasi. Kali ini, kita akan menjelajahi teori dramatism, sebuah konsep menarik yang dikembangkan oleh Kenneth Burke, seorang filsuf dan kritikus sastra Amerika pada pertengahan abad ke-20. Teori ini bukan hanya memperkaya wawasan kita tentang komunikasi, tetapi juga membantu memahami bagaimana kita membentuk cerita dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita bahas secara mendalam. Apa itu teori dramatism? Bayangkan kehidupan kita seperti sebuah panggung teater. Teori dramatism memandang semua interaksi manusia sebagai drama yang dipentaskan melalui bahasa dan simbol. Kenneth Burke, dalam bukunya A Grammar of Motives, 1945, mengusulkan bahwa komunikasi adalah alat utama untuk menciptakan makna, memotivasi tindakan, dan menyelesaikan konflik. Inti dari teori ini adalah bahwa manusia secara alami menggunakan narasi dramatis untuk menjelaskan dunia dan diri mereka sendiri. Burke memperkenalkan pentadramatistik, sebuah alat analisis yang terdiri atas 5 elemen kunci. 1. Act, tindakan. Apa yang dilakukan? Misalnya, seseorang memberikan pidato atau menulis surat. 2. Scene, latar. Di mana dan kapan tindakan itu terjadi, seperti ruang rapat atau saat krisis nasional. 3. Agent, pelaku. Siapa yang melakukan tindakan? Bisa seorang pemimpin, aktivis, atau individu biasa. 4. Agency, cara. Bagaimana tindakan itu dilakukan? Misalnya, melalui pidato, media sosial, atau dialog langsung. 5. Purpose, tujuan. Mengapa tindakan itu dilakukan? Apakah untuk meyakinkan, menghibur, atau meminta maaf? Selain pentat, Burke juga memperkenalkan konsep rasio, yaitu hubungan antar elemen pentat untuk mengungkap motivasi. Contohnya, scene-act ratio menunjukkan bagaimana seseorang menyalahkan konteks scene untuk membenarkan tindakan mereka. Selain itu, ada guilt redemption cycle, di mana komunikasi digunakan untuk mengatasi rasa bersalah mulai dari pengakuan kesalahan, pengorbanan, hingga penebusan. Kaitan dengan ilmu komunikasi. Di dunia ilmu komunikasi, teori dramatism adalah kunci untuk memahami bagaimana pesan dibangun secara simbolik. Teori ini sangat kuat dalam analisis retorika, di mana kita bisa mempelajari pidato politik, iklan, atau bahkan debat televisi. Dengan pentat, kita bisa membongkar narasi untuk melihat bagaimana komunikator memengaruhi audiens. Misalnya, seorang politisi mungkin menggunakan scene krisis ekonomi untuk membentuk dirinya sebagai agen penyelamat. Konsep identifikasi juga sangat penting. Burke berpendapat bahwa komunikasi yang efektif terjadi ketika pembicara menciptakan ikatan emosional dengan audiens, misalnya dengan berbagi nilai atau pengalaman serupa. Ini sering terlihat dalam kampanye sosial atau pidato motivasi. Teori ini juga relevan dalam studi wacana dan komunikasi organisasi, membantu kita memahami dinamika kekuasaan dan persuasi. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, mari kita lihat bagaimana teori dramatism bekerja di kehidupan nyata, yang bisa jadi inspirasi untuk diskusi di kolom komentar. 1. Kampanye sosial. Bayangkan iklan amal tentang anak-anak yang kelaparan. Di sini, act adalah donasi, agent adalah penonton, scene adalah daerah konflik, agency adalah platform donasi online, dan purpose adalah menyelamatkan nyawa. Iklan ini sering memicu rasa bersalah guilt, lalu menawarkan penebusan dengan ajakan bertindak. 2. Konflik pribadi. Jika kamu bertengkar dengan teman dan meminta maaf, kamu mungkin menggunakan scene, misalnya kesibukan kerja sebagai alasan, act, untuk perilaku burukmu. Ini adalah bagian dari siklus penebusan untuk memperbaiki hubungan. Contoh penelitian komunikasi menggunakan teori dramatism. 1. Analisis pidato politik
Judul: Dramatistic Analysis of Political Campaign Speeches, Motivating Voter Action. Deskripsi: penelitian ini menganalisis pidato kampanye Presiden AS, misalnya Barack Obama pada 2008. Dengan pentet, peneliti menemukan bahwa Obama membingkai scene sebagai krisis ekonomi, dirinya sebagai agent, perubahan, dan purpose untuk harapan baru. Ratio, scene act, menunjukkan dia menyalahkan situasi untuk membenarkan janji-janji kampanyenya. Data dari transkrip pidato dianalisis untuk melihat bagaimana identifikasi dengan audiens dibangun. Manfaat: membantu penonton memahami strategi retorika politisi. 2. Narasi, iklan, lingkungan. Judul: Using Dramatism to Understand Environmental Advocacy Advertisements. Deskripsi: penelitian ini mengeksplorasi iklan Greenpeace tentang polusi laut. Pentet mengungkap act, mengurangi plastik, agent, konsumen, scene, lautan yang tercemar, agency, produk ramah lingkungan, dan purpose, melindungi alam. Siklus, guilt redemption, terlihat ketika iklan menunjukkan dampak polusi, guilt, dan menawarkan solusi, redemption. Analisis dilakukan dengan wawancara dan decoding iklan. Manfaat: mengajarkan audiens bagaimana iklan memengaruhi perilaku melalui narasi dramatis. Referensi: Burke, K. 1945. A. Grammar of Motives. University of California Press. Dasar Teori Pentet. Burke, K. 1969. A. Rhetoric of Motives. University of California Press. Fokus pada identifikasi dan persuasi. Voss, S.K. Voss, K.A. Trapp, 1985. Contemporary Perspectives on Rhetoric. Waveland Press. Aplikasi Praktis Teori. Suara komunikasi, kata demi kata membentuk makna, isyarat dan suara jembatan.